kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Sembah dan puji semua kemuliaan terjadi di tempat ini. tahta-Mu. Sembah dan puji Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus
memiliki Tuhan yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami, memberikan yang terbaik di dalam kami, dahulu, sekarang, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Ketika kami sedang jatuh, ketika kami sedang letih, lesu, dan berbeban berat, maka Engkau Tuhan akan hadir memberikan kelegaan, memberikan pemulihan, memberikan setiap apa yang menjadi hak kami karena kami percaya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau sembah dan puji Engkau, Allah yang ajaib, Tuhan yang selalu bekerja di dalam kehidupan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau memuji Engkau Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita. Disebut
kehidupan kami. Haleluya, kemuliaan Tuhan sekali lagi. Amin. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, yang batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Ya gunung batu kita, ya gunung batu dan keselamatan. Padamu percaya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Dan
kepada Tuhan, kita akan menaikkan segala permohonan kita bagi Tuhan. Sungguh kami mengucapkan syukur Tuhan. Sore ini kami boleh ada itu karena Engkau Tuhan. Karena Engkau yang selalu memberkati setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sore ini Tuhan, kami boleh bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, Engkau memberkati setiap kami untuk kami bisa datang di tempat-Mu yang kudus ini. Itu karena semua karena anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat, yang selalu menyatakan kebaikan-Mu bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menjaga kami Bapa. Biarlah sore hari ini Tuhan, Engkau selalu ada di tempat ini Tuhan. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Untuk kami selalu merasakan hadirat-Mu di dalam hati kami Tuhan. Untuk kami semakin lebih percaya, kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore ini Tuhan, kami membawa gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini boleh ada itu karena Engkau Tuhan. Biarlah Engkau juga yang terus memakai gereja ini Tuhan, untuk selalu menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah setiap orang-orang yang datang di tempat-Mu yang kudus ini selalu merasakan hadirat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa gereja kami Tuhan, untuk kami selalu setia dekat dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua Bapa yang saat ini mengalami masalah, mengalami beban berat. Kami percaya Tuhan, yang miskin saat ini Tuhan perkaya, yang saat ini lemah Tuhan kuatkan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu membawa jemaat Tuhan dengan kebaikan Tuhan, dengan keberhasilan yang Tuhan berikan bagi mereka semua Tuhan. Biarlah Engkau jauhkan jemaat Tuhan di tempat ini Bapa dari setiap kesulitan, dari setiap pergumulan Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Sehingga jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan selalu setia di dalam Engkau, selalu percaya kepada Engkau bahwa Tuhan adalah sandaran hidup bagi mereka semua. Tuhan adalah sumber pengharapan bagi mereka Bapa. Biarlah saat ini Tuhan, hati jiwa kami semua Tuhan diperbaharui oleh Roh-Mu yang kudus Bapa, supaya kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sore ini Tuhan, kami membawa Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Sudono Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk memimpin gereja GBI Ngandong ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan memperlengkapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, sehingga Gembala-Mu di tempat ini Tuhan selalu membawa kami, untuk kami selalu dekat dengan Engkau, untuk kami selalu lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu ini, menutup bungkus rapat hamba-Mu ini, keluar masuk hamba-Mu ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai, Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapa. Engkau juga Tuhan yang akan selalu memberkati hamba-Mu ini Tuhan, dengan tugas dan tanggung jawabnya yang hamba-Mu lakukan. Kami percaya Engkau selalu menuntun hamba-Mu ini Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati istri dan anak-anaknya. Engkau juga yang akan selalu hadir di dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Engkau selalu mendatangkan kebaikan bagi keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui keluarga hamba-Mu di tempat ini Tuhan, banyak orang-orang di sekitar mereka yang rindu datang kepada Engkau Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan tercurah atas keluarga hamba-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sore hari ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau terus pakai mereka, untuk mereka menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka semua Bapa Tuhan pakai untuk menjadi generus gereja-Mu di tempat ini. Engkau perlengkapi mereka dengan iman yang dari Engkau Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan itu
semua karena rencana dan kehendak-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memakai anak-anak-Mu, Engkau terus akan memberkati anak-anak Tuhan di tempat ini, dari balita maupun remaja pemuda. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memperlengkapi mereka dengan iman yang dari Engkau, supaya mereka terus dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah kuasa-kuasa apapun yang akan mengganggu kehidupan mereka, yang akan menjauhkan mereka dari Engkau, saat ini Tuhan Engkau hadir, saat ini Tuhan Engkau ada di dalam diri mereka, sehingga akan memperkuat mereka untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu saat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa atas hati dan pikiran mereka Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, bangsa dan negara kami adalah bangsa yang hidup di dalam kendali-Mu. Engkau terus akan membentuk bangsa dan negara kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, sehingga setiap lembaga yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa dan negara kami Tuhan, mereka bertujuan untuk menciptakan bangsa yang adil dan makmur. Mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Biarlah mereka selalu takut akan Engkau di dalam menjalankan tugas-tugasnya saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami adalah bangsa yang Tuhan ciptakan, bangsa yang Tuhan kendalikan, supaya rakyat di Indonesia ini Tuhan selalu merasakan kedamaian, kesejahteraan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang saat ini masih duduk di bangku sekolah dari tingkat TK maupun perguruan tinggi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus akan memberkati mereka dimanapun mereka saat ini melakukan studinya. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu memberkati mereka, memperlengkapi mereka dengan kecerdasan, kepandaian dari Engkau Tuhan, sehingga Tuhan akan terus memberkati mereka semua Bapa, untuk mereka menjadi anak yang berprestasi di dalam sekolahnya saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberkati anak-anak-Mu yang saat ini masih sekolah, supaya mereka selalu merasakan kedamaian, kesejahteraan yang dari Engkau Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Saat ini kami berdoa ya Bapa, untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang bekerja di luar negeri, untuk anak-Mu Kakak dan Samuel, kami serahkan anak-Mu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau terus memberkati mereka Tuhan, Engkau akan terus menjaga melihara mereka Bapa, sehingga mereka saat ini Tuhan Kau urapi dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, sehingga mereka semakin hari semakin dekat dengan Kau. Mereka selalu mengandalkan Kau di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap pekerjaannya Bapa. Biarlah setiap pekerjaan yang mereka lakukan saat ini itu semua karena rencana-Mu, itu semua atas kehendak-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati mereka, memberikan keberhasilan bagi mereka semua Bapa. Kau jauhkan mereka Tuhan dari setiap masalah maupun dari segala gangguan Bapa. Biarlah mereka semua ada dalam perlindungan-Mu Bapa. Saat ini kami juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini bekerja di luar daerah maupun yang masih belum memperoleh pekerjaan, kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu tidak akan Kau biarkan hidup di dalam pengangguran, tetapi anak-anak-Mu saat ini Tuhan, Kau akan memberkati dengan pekerjaan, Kau akan membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka semua, bagi anak-anak-Mu di tempat ini yang belum memperoleh pekerjaan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, untuk desa kami di mana kami tinggal Bapa, kami percaya Tuhan, Kau juga akan memberkati setiap kami semua. Untuk setiap pemimpin desa kami percaya mereka semua menjalankan tugas dan tanggung jawabnya takut akan Kau Bapa, sehingga kami semua yang tinggal di desa ini Bapa selalu merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sarana ibadah gereja di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pembangunan yang dibutuhkan, setiap sarana ibadah yang diperlukan, kami percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan selalu campur tangan di dalam semuanya ini Bapa, sehingga apapun yang gereja kami butuhkan, Kau selalu campur tangan. Tuhan Yesus selalu setia
sediakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya sehingga gereja-Mu ini menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Ya Tuhan, jikalau sebentar kami akan mempersiapkan hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Purwati. Biarlah Kau terus memberkati hamba-Mu dan keluarganya beserta cucu-cucunya Bapak. Kau juga akan memberkati mereka semua dengan Roh-Mu yang kudus, dengan kesejahteraan yang dari Engkau Bapa. Biarlah melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu sore hari ini Tuhan, itu akan selalu membawa kami untuk kami terus setia di dalam Engkau, untuk kami terus setia mengenal Engkau Bapa dan melakukan segala kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Bapa dengan roh yang dari Engkau, dengan pewahyuan yang dari Engkau Bapa, sehingga apa yang hamba-Mu saat ini perkatakan itu semua karena rencana dan kehendak-Mu Bapa. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus hadir di tempat ini Bapa, sehingga kami semua jemaat-Mu di tempat ini Bapa, melalui firman yang akan disampaikan Bapa, itu akan membawa Roh-Mu yang kudus selalu tinggal di dalam hati pikiran kami, sehingga umat-Mu di tempat ini Bapa selalu merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pada sore hari ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi Bapak Ibu. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat ku tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kami percaya ada mujizat. Yes, thank you Lord. Tuhanku dahsyat. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan sambut firman yang dari Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Mau percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Berkata
kami bisa penuhi akan panggilan-Mu untuk datang di tempat ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih, daripada itu semuanya memang Engkau Allahku satu-satunya yang sungguh luar biasa, yang agung, yang mulia, yang dahsyat, yang kudus, yang selalu setia. Walaupun seringkali kami kurang bisa merespon dengan baik akan kesetiaan Tuhan, karena seringkali kami hanya pakai tolok ukur dunia, bukan tolok ukur kebenaran yang daripada firman. Sehingga seringkali kami terlena Tuhan, tidak bisa mengindahkan akan Engkau. Untuk itu sore hari ini kami sadar Tuhan, diperingatkannya melalui situasi yang ada. Terima kasih kiranya Tuhan, mulai hari ini Engkau beri kemampuan buat kami, supaya kami betul-betul bisa merespon daripada kebaikan yang daripada-Mu dengan tolok ukur firman Tuhan, bukan tolok ukur dunia yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan anak-anak-Mu termasuk hamba sore hari ini siap untuk menerima hidangan sajian daripada firman-Mu yang merupakan makanan kehidupan kerohanian kami. Terima kasih daripada itu semuanya Tuhan, kami sudah siap semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berserah semua anak-anak-Mu yang ada di sini, supaya semuanya kebagian daripada apa yang Engkau sajikan, firman Tuhan, supaya tidak sia-sia namun boleh dinikmati, dirasakan oleh anak-anak-Mu semuanya. Makasih Bapa, hamba-Mu yang akan melayani anak-anak-Mu semuanya, kiranya Tuhan Engkau pakai supaya hamba-Mu setia, siap untuk melayani ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami tolak segala sesuatu yang bukan daripada-Mu, yang akan mengganggu kami ikatkan, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga jauh daripada kami. Dan kami hanya dalam berkat-Nya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini betul-betul bisa melayani Engkau. Terima kasih, dalam nama Yesus hamba berserah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu di sore hari ini. Shalom, selamat sore, Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati apa yang disajikan Tuhan, yang berupa sabdanya, yang mana sebagai makanan kehidupan kerohanian kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan langsung saja kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Mungkin dari ayat ini tidak asing lagi, sudah sering berulang-ulang disampaikan melalui khotbah dan sebagainya, saudaraku. Namun kita boleh cermati di sore hari ini firman Tuhan dengan judul perempuan yang berzinah. Mulai dari ayat 53 ini termasuk masih di Yohanes 7 mungkin ya. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bait Zaitun.
Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Allah yang seluruh rakyat datang kepadanya. Maaf, saya ulang. Melompat untuk pembacaan. Saya akan ulang dari ayat yang kedua. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11 atau yang terakhir. Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Inilah pembacaan kita yang mana sebagai dasar renungan kita di sore hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini seringkali disampaikan juga, tetapi untuk sore hari ini kita akan ulang lagi untuk perenungannya. Bagaimana? Untuk sore hari ini mungkin temanya berbeda dengan yang lainnya. Sore hari ini saya beri judul, jangan mengulangi dosa. Jangan mengulangi dosa. Itu adalah tema sore hari ini. Pokok renungan kita yang terambil dasarnya dari Yohanes 8 ini. Dengan kisah orang Farisi dan ahli Taurat mengajukan pertanyaan dengan dasar menangkap perempuan yang sedang berzina, diselaraskan dengan hukum Taurat yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Yohanes 8 ini ada orang ahli Taurat dan orang Farisi datang pada Yesus. Orang itu merasa paling benar dan paling baik daripada Tuhan Yesus.
Maka kedatangannya untuk menguji Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus pernah berkata, Tuhan Yesus dengan perkataannya itu direspon dari bangsa, maksudnya orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, namun untuk menggenapi. Nah, itu saudaraku. Untuk itu diuji di sini. Dari dasar perkataan ini diuji oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apakah betul Tuhan Yesus itu akan menggenapi daripada hukum Taurat? Maka diajukan dengan dasar bagaimana yang pernah disampaikan Musa mengenai Taurat itu, hal bagaimana untuk penghakimannya orang yang sedang kedapatan berzina. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang betul, tetapi di sini kurang genap apa yang dibawakan ahli Taurat dan orang Farisi. Betul, memang di dalam Taurat Musa, kalau boleh kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-22, coba kita akan lihat di sana ayatnya yang ke-22 juga. Ulangan 22 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang kedapatan tidur dengan orang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuannya itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apa saudaraku yang terjadi di dalam hukum Taurat mengenai kalau ada orang yang sedang berbuat zina? Yang namanya berbuat zina itu tidak mungkin hanya satu orang, tapi harus ada dua orang, pihak laki maupun perempuan, sehingga bisa memperlakukan yang namanya perzinahan. Nah, mengapa orang Farisi dan ahli Taurat ini hanya mengajukan yang di bawah hanya perempuannya saja? Kok tidak bersama laki-lakinya? Yang namanya berzina itu kan pihak laki dan perempuan yang berhubungan intim, yang tidak pasangan suami istri. Dan hukum Taurat jelas di dalam Ulangan 22 ayat 22 ini tadi katakan bahwa kalau ada orang sedang melakukan perzinahan ini, pihak perempuannya maupun laki-lakinya itu harus dirajam batu sampai mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari sini ahli Taurat dan orang Farisi kena apa? Hanya perempuannya saja. Kalau kita bayangkan, apakah pada waktu itu sedang menangkapnya itu yang laki-lakinya cerdik terus lari atau gimana? Tidak mungkin, saudaraku. Nah, di sini ini nanti akan dijelekkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan dasar hanya apa? Mungkin tergesa-gesanya orang Farisi dan ahli Taurat
supaya ndang-ndang iso melehke Gusti Yesus. Bisa mencelikkan Tuhan Yesus itu seperti apa? Saudaraku, pada waktu diajukan dengan pertanyaan berulang-ulang kali, Tuhan Yesus itu sabar ya, didengarkan, tidak segera memberi jawaban. Pada waktu itu sedang menunduk menulis di tanah. Karena sering terus-menerus dipertanyakan, lalu Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu, katanya bagaimana tadi? Berkata demikian, di antara kamu semuanya yang tidak berdosa, boleh yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Pada waktu itu sekelompok orang Farisi dan ahli Taurat, mulai dari yang paling tua sendiri, mungkin di kelompoknya dianggap yang paling suci, yang paling baik, yang paling benar, pertama kali meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan itu. Dan akhirnya semuanya ikut meninggalkan. Rupa-rupanya mereka masih merasa berdosa, hingga secara tidak langsung dicelikkan Tuhan Yesus Kristus. Yang tujuan pertama kali adalah untuk mencobai Tuhan Yesus, sekarang malah dibalikkan, diputar balikkan, sehingga malu sendiri ahli Taurat dan orang Farisi ini, saudara. Tadi kalau kita mengenang bahwa Tuhan Yesus sehingga dicobai oleh orang Farisi dan ahli Taurat mengenai hukum Taurat, Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan Taurat, melainkan untuk menggenapi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menggenapi di sini, kalau diuraikan ini juga sungguh luar biasa. Ini tidak hanya mungkin genap itu ada bilangan gasal atau genap, bukan itu. Genap dari situ bukan seandainya perhitungan 50 baru ada 49 masih kurang 1, bukan itu. Di dalam kata menggenapi di sini, kalau bahasa Indonesianya jelas artinya adalah untuk membukti nyatakan. Yang dikatakan itu dilakukannya, itu artinya. Kalau basa Jawa nyampurnake, ngelakoni apa sing diucapke Taurat ini ada di dalam diri Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan, "Aku datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya." Ini bisa dibaca di dalam Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Di sana memang disampaikan seperti itu. Nah, pada waktu itu setelah diuji oleh hukum Taurat, ternyata saudaraku, ternyata Pak, Tuhan Yesus itu menggenapi hukum Taurat ini, membukti nyatakan hukum Taurat ini, saudaraku. Nah, untuk penggenapannya bagaimana daripada Tuhan Yesus?
Sebetulnya hukum 10, hukum Taurat Musa, ini dari hukum 10 yang diringkas menjadi 2 ini tidak seorang pun yang dapat memberlakukannya kecuali hanya Yesus sendiri, Tuhan kita. Makanya disebut Tuhan Yesus itu penggenapan daripada hukum Taurat atau yang menyempurnakan hukum Taurat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, bukan ini yang akan menjadi pokok perenungan kita, karena tadi tema kita adalah jangan mengulang lagi dosa. Ini yang saya garis bawahi adalah di ayat yang ke-11 dari Yohanes pasal yang ke-8 tadi, saudaraku ya. Mari kita akan ulang pembacaannya di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang Yohanes 8 ayat yang ke-11. Mari kita akan ulang pembacaannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini yang akan menjadi perenungan kita, saudaraku. Tuhan Yesus menyampaikan ini. Sebetulnya hukum itu harus berlaku, tetapi bagaimana dengan kemurahan, karena Tuhan Yesus itu adalah misinya Allah, yang mana Allah punya visi untuk menyelamatkan dunia, tidak akan menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Oleh sebab itu ayat yang populer yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar akan kasih Allah sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, bagi orang yang percaya akan selamat, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Visinya Allah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu sebagai misinya Allah yang melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berhak untuk melerai bagaimana akan hukum Taurat ini. Tetapi apa yang terjadi pada waktu perbincangannya dengan perempuan tadi? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita sering berbicara tentang dosa dan dosa. Seringkali kita memohon kepada ada Allah, ampuni dosa kami dan dosa kami. Sekarang pertanyaan saya simpel saja. Yang namanya dosa itu apa? Dosa itu apa, saudara? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dosa itu apa? Dosa itu adalah melanggar kebenaran Allah. Jadi kalau saya singkat perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan itu, jangan melanggar lagi ya. Dosa itu adalah melanggar akan kebenaran Allah. Undang-undang atau firman Tuhan, peraturan Allah itu jangan sekali dilanggar. Tetapi apa, saudaraku? Manusia berdosa sebab
mulai dari pertama manusia diciptakan sudah melanggar daripada firman Allah yang dilakukan Adam pada waktu itu. Pada waktu ditempatkan di Taman Eden, di situ disiapkan segala kemuliaan yang ada, termasuk makanan tersedia. Tidak usah harus bekerja, segala kebutuhannya terpenuhi, tercukupi. Tetapi ada larangan yang supaya tidak dilanggar, yaitu apa? Pohon kehidupan yang di tengah-tengah Taman Eden ini, supaya jangan dimakan buahnya. Yang lain-lainnya, buah-buahan di sekitar Taman Eden ini boleh dimakan, tetapi satu ini jangan kau makan. Inilah hukumnya Allah, firmannya Allah. Tapi kejadian pada waktu manusia jatuh dalam dosa, iblis yang cerdik mencobai manusia. Pada waktu di Taman Eden, ia hinggap di pohon yang disebut pohon pengetahuan baik dan jahat itu, dan menawari Hawa, dan perkataannya yang firman Tuhan itu diwalik sabdane Gusti. Firman Tuhan katakan ini berbicara dengan wanita, ini ular ya, berbicara kepada wanita. Buah-buahan yang di Taman Eden kan dilarang Tuhan, jangan kau makan. Tetapi yang disuruh makan itu adalah pohon yang sebetulnya dilarang Allah itu. Tapi sebetulnya Hawa pada waktu itu tahu, oh bukan. Kalau saya makan dari buah pohon ini, saya akan mati. Oh, tidak, sekali-kali tidak akan mati kamu. Malah kamu akan seperti Allah. Wah, ini saudaraku. Jadi iblis itu memang licik sungguh luar biasa kalau menawarkan, menjanjikan, saudaraku. Kayaknya itu wah, maka betul-betul si perempuan itu tertarik, sehingga apa? Akhirnya terjadi dosa. Betul-betul terjadi melanggar akan ketetapan Allah. Inilah yang namanya dosa, itu adalah melanggar ketetapan Allah. Melanggar daripada firman Allah. Ini adalah dosa. Nah, sebetulnya dosa itu tidak hanya itu saja. Semakin tambahnya waktu, semakin banyaknya orang itu, yang namanya jenis dosa itu melebar, saudaraku. Tambah ombo. Perbuatan dosa itu semakin melebar, semakin melebar. Sehingga apa? Berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, banyak orang, sehingga Allah menambah undang-undang yang dulunya hanya pohon kehidupan, pengetahuan baik dan jahat ini jangan kau makan, tetapi berjalannya waktu menjadi 10 hukum yang disampaikan Musa, pemberian daripada Allah. Termasuk perzinahan ini tidak diperbolehkan. Bahkan yang kita cermati di sini tadi, pembacaan kita mengambil ayat referensinya dari Ulangan 22 ayat 22 tadi, ada undang-undang kalau orang sedang kedapatan berzina, keduanya pihak laki maupun perempuan itu harus dirajam batu sampai mati, saudara. Dengan adanya undang-undang ini, Tuhan Yesus menegaskan jangan berbuat dosa lagi, saudaraku. Nah,
saya tidak akan banyak menyimpulkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan cermati daripada firman Tuhan ini. Setelah pertanyaan daripada Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Apakah dosa itu tadi kita sudah cermati di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 tadi mengenai perbuatan dosa. Itu sudah jelas, saudaraku. Dengan itu, saudaraku, apakah dampak atau akibat daripada dosa? Apakah dampaknya atau akibatnya berbuat dosa? Jelas tadi dampak berbuat dosa. Ayat di Kejadian ini dikutip oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan orang-orang di Roma bahwa orang yang berdosa itu akan kehilangan kemuliaan Allah. Kita mengingat pada waktu Adam dan istrinya Hawa ditempatkan di Taman Eden itu sungguh mulia, saudaraku. Tidak kekurangan apapun di sana, semua tersediakan yang dibutuhkan. Mulia pada waktu itu, tetapi setelah dosa, Roma 3, coba kita akan lihat ayatnya yang ke-23. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 di sana dikatakan firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku. Yang tadinya adalah mulia, apa-apa tidak kekurangan, enak tidak bekerja dan sebagainya, butuh apa-apa saja ada di sana. Tetapi setelah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, akhirnya mereka menderita. Orang-orang berdosa itu. Sehingga penderitaan ini diwarisi orang-orang semuanya termasuk kita. Di dalam penderitaan apakah yang dirasakan oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa? Coba kita lihat akan kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang mulai dari 17 sampai yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Apa, saudara? Tak ulang ya, biar jelas. Ayat 17 tadi. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan, engkau jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah
engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tanah itu terkutuk. Terus apa yang diperbuat oleh manusia? Untuk mendapatkan rezekinya karena tanahnya sudah terkutuk. Apa? Ayat 18, mari kita cermati. Ayat 18 di sana dikatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Inilah penderitaan. Sebetulnya kita yang di dunia ini adalah menderita, merasakan penderitaan. Sekarang kita menderita dengan susah payah mencari makan. Supaya benentuk sandang pangan ku direwangi adus keringet dengan berpeluh. Di sini adalah adus keringet. Bekerja keras. Yang tadinya belum dosa, ora sah kudu nyambut gawe, tapi sekarang karena dosa maka terkutuklah tanah, dan akhirnya dengan susah payah kamu mendapatkan rezekimu, mendapatkan makananmu, dengan harus menguras peluh itu keringat. Ya. Ini mengeluarkan peluh itu berkata dengan pekerjaan. Orang kalau tidak bekerja tidak akan bisa mendapatkan yang diharapkan. Itulah yang disampaikan firman Tuhan. Ini sebetulnya adalah penderitaan setelah jatuh dalam dosa. Jadi opah dosa ada yang inti, saudaraku. Tetapi bagian-bagian sampingnya yaitu tadi, pertama, manusia kehilangan kamulyane Gusti. Kehilangan kemuliaan Allah. Dengan dampak dosa, tanah terkutuk. Tidak bisa segera langsung mendapatkan yang dicarinya. Harus mengupayakan dengan kerja keras, karena di situ dikatakan tumbuh duri, rumput berduri itu nggambarke rekoso, nyambut gawe rekoso. Dengan berpeluh itu memang sungguh luar biasa rekasane. Sebetulnya opah dosa itu seperti itu. Terkutuklah tanah, kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi yang paling terakhir dari dampak dosa, manusia akan mati. Dikatakan di dalam Kejadian tadi ya, ayat yang ke-19 tadi. Tetapi kita mari ulang sekarang Kejadian yang kedua, ayat yang ke-17. Coba kita akan lihat di sana. Kejadian 2 ayat 17, di sana dikatakan firman Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus untuk mengajarkan di Roma juga. Kalau tadi di Roma pasal yang ketiga, sekarang berbalik atau melaju menginjak ke ke pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-23. Di sana mari kita cermati.
Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23, ayat sama dengan pasal yang ketiga. Di sana dikatakan firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut. Opahe dosa ki mati. Mulane kabeh wong tetep mati, harus mati, saudaraku. Ora ana wong sing iso mlungsungi urip terus ora ana. Mergo wis terkutuk keberadaannya karena gara-gara berbuat dosa. Kehilangan kemuliaan Allah, menderita, dan yang ketiga opahnya adalah mati, maut. Sebetulnya sebelum jatuh dalam dosa itu sudah diperingatkan Allah, jangan dosa. Jangan berbuat dosa, ojo melanggar aturanku. Neng keblithuk, ya nek saiki keblithuk kahanan kiwa tengen, alah ora ana sing roh mengulang perbuatan dosa lagi. Saudaraku, pesan firman Tuhan sore hari ini, jangan mengulang berbuat dosa lagi. Ini tidak akan saya kembangkan. Sebetulnya kalau dikembangkan, Tuhan Yesus kedatangannya adalah untuk menebus dosa manusia. Makanya di sini tadi sudah diawali tidak menghukum sesuai dengan hukum Taurat, tapi diberi kesempatan supaya bertobat. Nek gelem bertobat, dosanya akan diampuni seperti firman Tuhan yang di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi yang sudah saya sampaikan. Kasihnya Allah datang ke dunia itu untuk menyelamatkan yang dosa-dosa itu loh. Akan diampuni, ditebus. Tinggal kita itu mau atau tidak diampuni, ditebus dosa kita. Tapi seringkali secara tidak langsung kita tidak Tuhan, tapi diulangi lagi. Tidak Tuhan, diulangi lagi. Jangan seperti itu, saudaraku. Basa Jawane aja mbaleni dosa meneh. Dosa sing wis diapura karo Gusti iki wis mandeka. Seperti Tuhan Yesus menyampaikan pada orang yang tadi kedapatan berzinah tadi. Ojo baleni dosa meneh ya. Mulai saiki ya, mulai dari sekarang. Ini secara tidak langsung Tuhan Yesus sudah mengampuni. Secara tidak langsung kowe wis tak ampura, ojo gawe dosa meneh. Saudaraku. Coba kita beri jawab. Ini seandainya perkataan Tuhan. Nanti panjenengan jawab sendiri-sendiri coba ya. Jangan berbuat dosa lagi ya Bapak Ibu. Jawabnya gimana? Ya. Ya. Jawabnya tidak Tuhan. Tidak akan berbuat dosa lagi ya Tuhan. Coba sekali lagi, ini seandainya Allah yang bertanya atau menyampaikan, jangan berbuat dosa lagi ya Bapak Ibu. Tidak Tuhan. Udah domoh gini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ojo ragu-ragu. Sekarang kita introspeksi diri. Saiki mawas diri, ndelok lakune awake dhewe. Apa laku kita saben dina iki apa isih baleni dosa lawas apa ora? Nah carane piye Pak? Dicocokno karo sabdane Gusti, aku nek nglakoni ngene iki entuk ora karo sabdane Gusti. Oh ternyata dilarang. Wis ora sah tak baleni, wis cukup. Jangan berbuat dosa lagi ya. Tidak. Jawabnya begitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak akan saya kembangkan lagi, hanya sebatas ini saja dengan pertanyaan jangan berbuat dosa lagi atau jangan mengulang dosa lagi. Mari kita jawab kepada Tuhan. Tidak Tuhan, saya akan menepati ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya akan mengikuti
firman Tuhan, saya tidak akan melanggar seperti Hawa sehingga jatuh dalam dosa. Tetapi setelah saya diampuni, saya akan berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kalau dilanjutkan, itu nanti ada masuk bagaimana Tuhan Yesus akan mengalahkan maut dan sebagainya. Ini adalah besok kelanjutannya. Untuk sore hari ini sebatas ini saja. Pertanyaannya, jangan mengulangi dosa lagi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Firman-Mu menyampaikan, jangan mengulang dosa lagi. Kiranya Tuhan Kau berkati, Kau urapi anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu sore hari ini, supaya kata-kata sabda Tuhan yang disampaikan jangan mengulang dosa lagi boleh diindahkan setiap kami yang mendengarkan akan firman Tuhan. Sebab sekarang kami tahu bahwa dosa adalah melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Dosa akan berdampak penderitaan, akan berdampak kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi yang sungguh mengerikan, upah dosa adalah maut. Kami sungguh takut semuanya itu Tuhan. Untuk itu berilah kami kemampuan dengan penyertaan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak mengulang lagi perbuatan dosa. Yang sudah lalu biarlah berlalu. Tetapi yang sekarang Tuhan, supaya kami boleh memberlakukan yang sesuai dengan firman-Mu, tidak mengulang lagi perbuatan dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan terus-menerus menguraikan lebih detail lagi, sehingga kami sungguh banyak diberkati firman Tuhan dengan melimpah-limpah. Makasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah diberkati Tuhan melalui daripada firman-Nya yang singkat ini, mari kita cermati, kita rasakan dengan sukacita. Kiranya diberkati semua. Yang sudah diberkati semua, mari kita katakan amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang selalu mengalir di dalam setiap kami Tuhan. Bahkan sore hari ini Tuhan telah memberikan waktu yang khusus dan firman yang selalu kami perlukan, kami butuhkan untuk menguatkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman tersebut selalu berkuasa di dalam kehidupan kami dan yang akan mengubahkan setiap kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi persembahan kami Tuhan
Inilah beberapa dari berkat-Mu Tuhan yang kami mau serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah persembahan kami mampu menjadikan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan akan menyertai keuangan gereja ini Tuhan. Dan bahkan Tuhan akan membawa tangan-tangan yang penuh kasih bagi gereja ini Tuhan. Kami percaya bahkan persembahan ini akan mampu membuka pintu surga Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu boleh tercurah bagi gereja ini. Bahkan berkat-berkat-Mu akan tercurah bagi seluruh jemaat GBI Gunung Batu ini Tuhan. Kami percaya dan kami mau imani itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau
di sore hari ini. Kami bawa di dalam doa secara khusus untuk anakmu Farhan Dana Diaksa yang akan mengikuti Olimpiade Siswa Nasional tanggal 18 nanti Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi anakmu, berikan hikmat, kecerdasan supaya anakmu bisa mengikuti dan mengerjakan setiap soal, dan yang terbaik boleh Tuhan nyatakan atas hidupnya. Tuhan berkati kelancaran dalam setiap proses Olimpiade ini. Penyertaan Tuhan selalu nyata atas hidupnya. Pakai anakmu untuk menjadi berkat, membanggakan engkau, membanggakan sekolahnya, membanggakan orang tuanya, membanggakan setiap orang. Beri kerendahan hati, jauhkan dari rasa sombong, supaya anakmu ini terus dipakai Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Vivi yang saat ini sedang mengandung. Tuhan berkati kesehatan janin, kesehatan Vivi, kesehatan fisik, semuanya Tuhan berkati. Melalui setiap proses yang dialami, Tuhan akan menyatakan dalam keluarga ini. Berkati Mas Theo, kiranya keluarga ini semakin diberkati Tuhan. Dan kami berdoa kiranya pada saatnya kelahiran Tuhan berikan kelancaran, anakmu ini dipakai Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, Mbak Rasno, Tuhan berkati setiap pemulihan kesehatannya, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan berkati supaya Mbak Rasno boleh disembuhkan. Berkati keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Immanuel, haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dan kasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kelimpahan Tuhan nyatakan di atas hidupmu dari Bapa kita, Sang Putra Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya kau terima saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berkata amin. Haleluya, Tuhan memberkati.